Polisi adalah salah satu aparatur negara dengan tugas menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban di masyarakat. Polisi juga bertugas mengayomi, melindungi, dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tetapi apa jadinya kalau malah polisi sendiri yang melakukan kriminal? Tentunya harus ada sanksi yang diberikan. Pada umumnya sanksi tersebut berupa denda, pemecatan secara tidak hormat, hingga sanksi pidana. Kali ini kita akan mengulas beberapa momen pemecatan polisi nakal. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja check it out! Kasus peredaran narkotika dan curanmor. Yang pertama adalah reaksi seorang polisi berinisial Bribtu TH, 30 tahun di Kepulauan Meranti, Riau yang dipecat secara tidak hormat atas kasus pengedaran narkotika dan curanmor. Setelah sidang kode etik yang diadakan di Polres Kepulauan Meranti pada tanggal 16 Agustus 2017 silam, sidang yang dipimpin oleh Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dr. Wawan Setiawan tersebut memutuskan bahwa Bribtu TH akan diberhentikan secara tidak hormat. Mendengar putusan tersebut, Bribtu TH tidak bisa menahan air matanya dan dia pun menangis. Tidak ada banding yang diajukan, hanya saja dia memohon agar gaji terakhirnya bisa dicairkan. Bribtu TH ditangkap setelah rumahnya digerebek atas laporan warga yang mengatakan bahwa dirinya datang ke Wisma Holiday di Jalan Teguh Umar, Selat Panjang, Riau. Di sana dia diduga akan mengambil sabu-sabu sebanyak 1,5 kg dan pil ekstasi jenis Happy Five sebanyak 500 butir. Selain kasus narkotika dan curanmor sebelumnya, Bribtu TH rupanya juga terlibat dalam sebuah kasus penipuan. Kasus perampokan sepeda motor warga. 3 orang polisi di Medan dicopot dari jabatan mereka dan diberhentikan dengan tidak hormat setelah terlibat kasus perampokan sepeda motor milik warga pada tanggal 11 Oktober 2022 lalu dalam sidang kode etik yang dilaksanakan di Propam Polda Sumut. Tidak terima dengan putusan yang diberikan, ketiga polisi ini kemudian berbalik melawan dengan cara mengajukan banding atas sanksi yang mereka dapatkan. Kasus pemaksaan aborsi. Selanjutnya ada momen seorang polisi yang menangis di ruang sidang setelah dirinya dipecat dari jabatannya atas kasus pemaksaan aborsi di Mojokerto, Jawa Timur. Anggota polisi bernama Bribda Randi Bagus menjadi tersangka pemaksaan aborsi kepada seorang mahasiswa berinisial NW yang secara tragis mengakhiri hidupnya di makam ayahnya. Dalam sidang kode etik yang dilaksanakan di Propam Mapolda Jatim pada tanggal 27 Januari 2022 lalu, Bribda Randi dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dengan tidak hormat. Mendengar putusan yang diberikan, Bribda Randi menangis sepanjang persidangan dan beberapa kali terlihat mengelap air matanya. Kasus perselingkuhan. Selanjutnya adalah seorang polisi yang diberhentikan dari jabatannya karena perselingkuhan di Purworejo, Jawa Tengah. Aibda Aziz Lupi yang merupakan salah satu anggota Babin Kamtibnas Polsek Loano, Polres Purworejo resmi dipecat dari jabatannya pada tanggal 8 November 2022 lalu. Aibda Aziz terbukti telah berselingkuh dengan istri salah seorang anggota TNI. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat Aibda Aziz dipimpin oleh AKBP Muhammad Purbaja yang merupakan Kapolres Purworejo. Dalam upacara ini, Aibda Aziz dilucuti dari seragamnya dan diberikan pakaian pengganti berupa kemeja batik. Aibda Aziz tampak pasrah dengan sanksi atas apa yang telah dia perbuat. Kasus penganiayaan warga. Seorang anggota polisi Maluku bernama Ibtu Thomas Keliombar diberhentikan secara tidak hormat dalam sidang kode etik yang dilaksanakan di kantor Polda Maluku pada tanggal 14 September 2022 lalu. Ibtu Thomas Keliombar diberhentikan dari jabatannya setelah menganiaya seorang karyawan Alfamidi di pelataran parkir pada tanggal 17 April 2022.
Rupanya Ibtu Thomas tidak hanya sekali melakukan penganiayaan terhadap warga. Dirinya diketahui telah terlampau sering menganiaya yang membuat warga menjadi resah. Dirinya juga diketahui telah beberapa kali keluar masuk bui. Atas aksi yang diterimanya, Ibtu Thomas Kelly Ombar mengaku bersalah dan memohon ampun serta meminta agar tidak dicopot dari jabatannya. Seperti halnya warga sipil biasa, oknum polisi-polisi tadi tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi masih banyak juga polisi yang jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat. Akhir kata, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.